Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي عصم القلوب من الضلال ومسارب التفاهة. أحمده سبحانه وأشكره على كل خير وفضل وزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر النفوس بالإيمان والسعادة،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القدوة المثلى في الحكم والكيادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قادوا الأمة للسيادة والريادة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأوصيكم نفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Semoga salawat tercurah limpahkan kepada beliau, kepada istri-istri beliau, para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan salat Jumat kedua di bulan Syawal ini, setelah hampir 2 pekan kaum muslimin merayakan hari kemenangannya, izinkan khatib menyampaikan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihul a'mal kullu 'amin wa antum bi khair wa ila Allahi aqrabu atqa. Semoga Allah menerima seluruh amalan maksimal kita di bulan Ramadan, menerima amal siam dan qiyam kita, dan menjadikannya di antara sebaik-baik amal, dan semoga kita senantiasa berada di dalam kebaikan. Doa ini kita manjatkan di atas seluruh kekhawatiran kita akan tidak diterimanya amal-amal kita, sementara batas umur kita semakin sedikit. Doa ini kita panjatkan di atas seluruh pengharapan dan keyakinan penuh akan janji Allah yang akan memanggil hambanya untuk masuk ke surganya dari pintu Ar-Rayyan, pintunya orang-orang yang berpuasa di atas iman dan Islam. Sungguh Allah Maha mengetahui bahwa selama bulan suci Ramadan kita telah berupaya penuh mengisi hari demi hari dengan rangkaian ibadah yang disyariatkan. Siang hari kita isi dengan amalan siam, berpuasa, sekaligus berusaha meredam hawa nafsu ini dengan keinginan akan sesuatu, padahal itu halal, seperti makan, minum, dan berhubungan badan. Bahkan kita menata jiwa ini dari keinginan akan sesuatu yang tidak disukai, seperti membicarakan aib orang lain, marah, dan berdusta. Entah mengapa pada saat Ramadan berada di tengah-tengah kita, tubuh ini terasa ringan untuk digerakkan ke masjid guna menunaikan salat berjamaah tepat waktu. Entah mengapa tubuh ini terasa ringan untuk membuka Al-Quran dan berinteraksi dengannya. Malam hari kita isi dengan amalan qiyam, sekaligus berusaha meredam hawa nafsu ini dengan keinginan akan sesuatu, padahal itu mubah, seperti menonton televisi dan banyak bercanda. Bahkan kita menata jiwa ini dari keinginan akan sesuatu yang tidak disukai, seperti hura-hura, merokok, makan terlalu banyak, dan perilaku mubazir lainnya. Entah mengapa tubuh ini terasa ringan untuk lama berdiri menikmati lantunan ayat suci Al-Quran dari sang imam di setiap salat tarawih. Entah mengapa tubuh ini terasa ringan untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu, untuk lebih mematangkan persiapan diri menuju hari sesudah kematian yang pasti akan datang. Ma'asyiral muslimin rahmani Allah wa iyyakum. Idul Fitr adalah hari raya kaum muslimin di mana umat Islam kembali diperbolehkan menikmati sesuatu yang halal setelah selama waktu yang ditetapkan kita menjadi terbiasa meninggalkannya. Ia pun terkait dengan fitrah, laksana baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih dosanya, suci fitrahnya, dan mencintai sifat-sifat kemuliaan. Sifat-sifat kemuliaan inilah yang tidak boleh hilang dari manusia. Karena jika ia hilang dan terus dibiarkan, fitrah akan kembali dikotori. Maka lahirlah keburukan seperti syirik, tamak, dengki, kikir, dan penyakit lainnya. Hal ini persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf
ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Masyarul muslimin wa zubratal mu'minin, a'azzakumullah. Setumpuk amal yang telah berhasil kita kumpulkan, kebiasaan baik atau adab yang telah terbangun dalam kepribadian kita, hendaklah kita jaga dan pelihara. Jangan sampai berkurang. Jangan sampai berlalunya Ramadan menjadi momen kembalinya kita kepada kebiasaan buruk dan perilaku lalai. Sungguh jerih payah kita dalam mengumpulkan amal-amal kebaikan, laksana menenun sebuah pakaian yang dahulunya masih belum berwujud karena masih berbentuk kapas, bahkan benang pun belum terlihat. Akankah kita mengurai kembali pakaian nan indah, pakaian takwa nan bercahaya itu, sehingga terurai kembali bahkan menjadi kapas yang tidak menarik untuk dilihat dan tidak berfungsi sama sekali. Tidak dapat dipakai untuk menutupi aurat, tidak juga untuk melindungi diri dari panas matahari ataupun dinginnya malam. Begitu kasihnya Allah kepada umatnya, sehingga kita temukan firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhala. Min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yabluukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Masyarul muslimin, azakumullahu jum'atakum. Generasi Rabbani adalah generasi yang dicintai Allah. Generasi ini menjadi Rabbani, generasi yang begitu mencintai Allah dan selalu pasrah dan siap diatur Allah. Selalu berusaha menghidupkan perintahnya dalam dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Inilah generasi Rabbani yang hadir karena selalu menjaga semangatnya untuk meningkatkan makamnya di hadapan Allah bersama ilmu yang terus dipelajarinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Masyarul muslimin wa zubratal mu'minin, a'azzakumullahu jum'atakum. Kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, dan lingkungan kita hendaknya bahu-membahu mempertahankan tradisi baik Ramadan sehingga terbentuk generasi Rabbani yang Allah ridhai. Untayan patuh, untayan penuh makna ini diingatkan oleh ulama besar sebagai sekaligus mujaddid abad ini, Syekh Yusuf Qardawi, kepada kita semua.
hanya untuk menguatkan cara pandang umat Islam agar meneruskan apa yang telah dimulai, semakin optimal apa yang telah dilakukan hingga batas waktu dari Allah telah tercapai. Menjadi generasi Rabbani adalah menjadi generasi yang tidak beramal soleh di bulan Sya'ban saja atau di bulan Ramadan saja. Menjadi generasi Rabbani bermakna menjadi generasi yang beramal soleh dan beribadah sepanjang tahun. Inilah di antara ciri diterimanya amalan seorang hamba jika dikorelasikan dengan bulan suci Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, sebuah kitab yang beliau susun untuk dijadikan panduan amal sepanjang tahun di setiap bulannya. Beliau mengutip pendapat ulama salafus saleh yang mengatakan balasan dari amal kebaikan adalah lahirnya amal kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan amal kebaikan lalu melanjutkan dengan amal kebaikan berikutnya, maka ia adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula, barang siapa yang melaksanakan amal kebaikan namun malah dilanjutkan dengan amal kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Ketika menafsirkan surat Al-Lail, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebagian ulama salaf mengatakan min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, untuk mengawal apa yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang layak untuk kita perhatikan. Yang pertama, penting kiranya bagi kita untuk memiliki niat atau keinginan yang sangat kuat dari dalam hati untuk selalu istiqamah dalam menjalankan syariat Allah. Semoga sikap istiqamah kita dalam beribadah dapat berdampak positif dalam keteguhan, pada keteguhan dalam memegang prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, penting bagi kita untuk membiasakan riyadhah atau berlatih secara terus-menerus sampai istiqamah. Ini menjadi karakter yang melekat dalam diri kita. Tidak mungkin pribadi istiqamah ini akan menjadi karakter yang permanen tanpa melalui latihan yang panjang dan melelahkan. Contoh untuk dapat beribadah, salat tepat waktu dan berjamaah, butuh latihan yang tidak ringan. Demikian juga dengan puasa, membaca Al-Quran, sedekah, dan lain-lainnya. Semua ajaran Islam itu dapat terlaksana secara baik dan maksimal melalui proses latihan secara terus-menerus, karena akan banyak mendapatkan tantangan, ujian, dan godaan baik dari setan maupun hawa nafsu. Yang ketiga, penting bagi kita untuk memperdalam ilmu agama dan memahami keutamaan istiqamah bagi pribadi muslim, dengan harapan semakin memahami keutamaan istiqamah, maka kita semakin termotivasi untuk menjapainya, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang jauh lebih memiliki ketenangan batin, berkesempatan melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah, selalu diarahkan Allah ke jalan yang lurus, dilapangkan rezeki, dan ditakdirkan menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Pepatah Arab yang sangat terkenal dan sering disampaikan oleh para ulama dan guru-guru kita menyebutkan, al-istiqamatu khairun min alfi karamah, thubutul karamati bidawam. Artinya, istiqamah lebih utama dari 1000 karamah, dan tumbuhnya karamah dengan menjaga istiqamah. Yang keempat, hal lain yang penting untuk menjaga kelanggengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan adalah banyak bergaul dengan orang-orang yang saleh. Biasanya manusia sangat mudah terpengaruh oleh pergaulan. Apabila kita bergaul dengan orang-orang saleh yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan, maka nilai keistiqomahan akan menular kepada kita. Tetapi sebaliknya, bila kita bergaul dengan orang-orang yang salah dan malas-malasan dalam beribadah dan berbuat kebaikan, maka cepat atau lambat kita pun akan terpengaruh oleh perilaku mereka yang negatif itu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, pada nikmati Allah, penting bagi kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu istiqamah sampai akhir hayat.
Ini adalah cara yang paling menentukan untuk dapat menggapai pribadi yang istiqamah dalam melaksanakan nilai-nilai kebaikan dari ajaran Islam. Karena ternyata istiqamah ini sangat berat untuk dilakukan. Sampai-sampai dalam suatu riwayat, Nabi sendiri mengalami uban pada rambutnya. Saking beratnya yang namanya istiqamah. Terutama istiqamah dalam beriman kepada Allah. Dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar selalu istiqamah, ikhlas, husnul khatimah. Selamat dan pelihara dan terpelihara dari siksa dunia dan siksa akhirat. Semoga Engkau jadikan kami pribadi-pribadi Rabbani yang tidak hanya puas menanam kebaikan di bulan Ramadan saja, tapi terus berlanjut hingga ajal menjemput. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلاة تلهمنا بها ممن بالعلوم اللدنية فاض وبالأسرار الوهابية استفاض اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسأل الله استووا واستقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أبو المناكب وشد الخلل أتم الصف الأول فالأول rapatkan saf luruskan barisan silakan dirapatkan serapat-rapatnya silahkan dirapatkan safnya yang masih ada di luar silahkan masuk ke dalam masjid Allahu Akbar
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر